Halo teman-teman, kembali lagi di Lux Analytics Project. Di part 4 ini kita akan mempelajari manipulasi data dasar. Pada pembelajaran part 4 ini kita akan memulai pelajaran dari insert statement, terus dilanjutkan ke alter statement, terus lanjut ke update statement, dan drop statement. Untuk lebih mudahnya, kita bisa langsung add on aja. Teman-teman bisa persiapkan MySQL Worksbench-nya. Kita buka lokal, teman-teman bisa masukkan password teman-teman. Jika teman-teman sudah memasukkan password dan muncul ke halaman berikutnya di MySQL Worksbench, dan teman-teman akan kosong halaman ini, mungkin teman-teman bisa buka file dan open SQL script. Teman-teman bisa buka file teman-teman yang sudah disimpan di part sebelumnya, terus dibuka saja. Karena saya sudah membukanya, maka teman-teman bisa klik open, pilih filenya, klik open, dan lalu akan muncul file yang teman-teman sudah save sebelumnya. Di sini kita melihat ada pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, ada membuat database, terus memanggil database yang sudah kita buat, terus selanjutnya kita membuat tabel di dalam database supermarket, dan hari ini kita akan memulai dengan mempelajari insert into. Apa insert into itu? Insert into itu adalah menambahkan isi di dalam tabel yang teman-teman sudah buat. Misalkan teman-teman ini udah membuat tabel produk kemarin. Terdiri dari product ID, product name, price, stock, kategori, create add, dan update add. Nah, kita ingin menambahkan isi di dalam tabel yang sudah kita buat atau kolom-kolom yang sudah kita buat. Maka dilihat dari basic code-nya itu terdiri dari insert into itu sendiri, terus ada nama tabel yang kita ingin tambahkan, terus kolom apa saja yang kita ingin isi. Jika teman-teman tidak mengetikkan kolom tersebut, maka secara default seperti stock dan create add dan update add ini akan terisi secara manual. Terus pada bagian values itu adalah isi kolom teman-teman yang ingin tambahkan. Kita lakukan saja pada bagian insert into. Nama tabel apa teman-teman? Nama tabel yang produk kemarin, produk. Terus kolomnya kita coba semua kolom di product ID, product name, price, stock, kategori, create add, dan update add. Lalu kurung tutup, terus kita memasukkan nilai yang kita ingin tambahkan di kolom yang sudah kita masukkan di insert into product atas sebelumnya di bagian product ID. Misalkan kita tambahkan itu product ID-nya 1. Terus di product name-nya ini karena varchar, maka kita gunakan tanda petik seperti ini. Misalkan apa? Mangga. Habis itu mangga. Kita tutup dengan tutup petik juga. Habis itu price. Price ini diisi dengan desimal, kita bisa mengisinya seperti ini teman-teman. 50.000.00.
seperti itu. Terus selanjutnya itu ada bagian stok. Stoknya berapa teman-teman? Bisa diisi 100. Jika teman-teman tidak mengisinya, ini akan diisi secara default atau 0. Terus kategorinya apa? Kategorinya ini terdiri dengan tipe varchar, maka kita gunakan petik lagi. Kita ketik buah. Terus pada bagian create add dan update add, ini kita bisa isi dengan secara petik teman-teman. Kita bisa memulai pada tahun 2025, bulannya berapa, misalkan 01, ininya pada tanggalnya mungkin kita masukkan 10 teman-teman. Terus di jamnya kita bisa isi teman-teman 10.00 kurung petik tutup teman-teman. Terus pada bagian update add mungkin kita bisa isi dengan 2025 01 15 12 00 kurung tutup teman-teman. Nah, ini kita kasih petik dulu, baru kurung tutup teman-teman. Dan selanjutnya kita blok, kasih delimiter. Selanjutnya kita blok dari insert into sampai kode yang ingin kita run, lakukan run. Oh, di sini kita harus use supermarket dulu, use database-nya. Nanti kita sudah dapat database yang dipakai di supermarket, dan baru kita run. Selanjutnya kita bisa lihat Oke, data-data yang sudah kita tambahkan tadi melalui insert into sudah masuk ke dalam tabel teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan alter statement. Pada alter statement ini, kita mulai dengan alter add. Apa ini teman-teman alter add? Alter add ini adalah code yang ditunjukkan untuk menambahkan kolom. Kita sudah ada tabel tabel produk teman-teman. Kita coba tambahkan kolom profit teman-teman. Alter tabel, nama tabelnya apa? Product add, dengan nama kolomnya yaitu misalkan profit dengan tipe datanya integer. Kita run teman-teman. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah muncul teman-teman. Pada bagian tabel produk terdapat kolom baru namanya profit. Lalu kita masuk ke alter drop column. Alter drop column ini fungsinya itu adalah kode yang ditunjukkan untuk menghapus kolom. Kita coba hapus kolom profit yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Oke.
Table product drop kolom. Nama kolomnya apa teman-teman? Profit. Table, lalu kita run. Kita lihat apakah masih ada, dan sudah dihapus teman-teman dengan alter drop kolom. Lalu kita masuk ke alter modify teman-teman. Alter modify ini adalah kode yang ditunjukkan untuk mengganti tipe data pada suatu kolom. Pada alter modify ini ditunjukkan untuk mengganti tipe data pada suatu kolom, teman-teman. Misalkan kita tambahkan lagi pada bagian profit, teman-teman. Dan pada bagian profit tadi kita tambahkan dengan tipe data integer. Lalu kita ingin merubahnya dengan tipe data float, teman-teman. Maka kita bisa menggunakan alter modify, teman-teman. Alter tabel, nama tabelnya product modify, nama kolomnya profit, kita ganti float, teman-teman, float. Dan jika kita ingin melihat tipe datanya, teman-teman bisa tuliskan describe product. Nah, pada bagian profit, kolom profit, ini kita sudah ganti teman-teman dengan tipe data float yang tadinya itu adalah integer. Terus kita ganti dengan float, teman-teman. Lanjut, kita masuk ke alter change, teman-teman. Pada alter change ini adalah kode yang ditunjukkan untuk mengganti nama kolom. Kita punya kolom, tadi kita punya kolom profit, teman-teman. Kita bisa ganti mungkin dengan nama keuntungan, teman-teman. Alter tabel product change. Nama kolom lamanya ini adalah profit. Terus nama kolom barunya kita ganti ke keuntungan. Terus tipe datanya apa? Misalkan kita mau ganti lagi jadi integer, itu bisa aja, teman-teman. Terus delimiter, kita blok, kita run. Coba kita describe lagi. Yang tadi namanya profit menjadi namanya keuntungan, teman-teman, terus dengan tipe data integer. Lanjut ke alter rename. Alter rename ini adalah kode yang ditunjukkan untuk mengganti nama tabel. Tadi kita sudah mencoba mengganti
nama kolom, teman-teman. Terus sekarang kita akan mencoba mengganti nama tabel. Kita punya nama tabel itu tadi adalah produk. Coba kita ganti jadi dengan bahasa Indonesianya, teman-teman. Alter tabel, nama tabelnya itu adalah produk, rename to, nama tabel barunya produk. Kalau kita blok, kita run. Kita refresh. Nama tabel produk yang kita bikin sebelumnya itu berganti nama menjadi produk. Lanjut di bagian update statement. Pada update statement ini difungsikan kode untuk melakukan pembaruan pada isi data. Misalkan pada bagian produk, coba kita lihat dulu. Produk. Kenapa ini ganti produk? Karena tadi kita sudah ganti namanya menjadi produk, yang tadinya namanya adalah produk, terus kita ganti secara bahasa Indonesia produk. Nanti teman-teman bisa ikutin saja langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Lalu klik run. Pada produk ini terdapat satu data, yaitu mangga dengan price-nya 50.000. Misalkan kita ingin mengganti price-nya itu menjadi 20.000. Kita lakukan update. Nama tabelnya apa? Produk. Terus set. Pada kolom apa 50.000 ini diganti 20.000? Pada kolom price. Price. Berapa digantinya? 20.000. Where? Teman-teman harus perhatikan pada bagian update itu menggunakan where. Kenapa? Jika teman-teman tidak menggunakan where dan teman-teman mempunyai data yang banyak, misalkan di sini ada beberapa produk, terus teman-teman hanya update set 20.000, maka dia akan membaca pada bagian seluruh isi tabel produk dan di kolom price itu harganya akan diganti menjadi 20.000 semuanya. Teman-teman harus perhatikan dan teman-teman harus hati-hati dalam melakukannya. Kita lakukan dengan where. Data siapa yang kita ingin rubah? Yaitu data dengan produk ID 1. Kita lakukan run. Kita lihat. Pada produk sebelumnya itu price-nya memiliki price 50.000 dan kita lakukan update dengan price 20.000, maka price pada bagian produk name mangga terganti menjadi 20.000. Selanjutnya kita bisa pada bagian drop statement. Pada bagian drop statement ini teman-teman juga harus hati-hati. Kenapa? Kita tidak boleh asal melakukan drop. Jika teman-teman ingin mendrop database, data drop supermarket, maka teman-teman akan kehilangan selamanya data drop
di database supermarket. Kita coba contoh terlebih dahulu. Misalkan kita membuat database, create database A. Run. Maka akan muncul database A, terus kita akan lakukan drop database A. Maka database A sudah dihapus. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam melakukan code drop ini. Teman-teman bisa membuat kopiannya terlebih dahulu, atau setidaknya ada data kedua untuk jaga-jaga jika teman membutuhkan datanya. Terus untuk drop statement untuk tabel, misalkan kita ingin menghapus tabel produk, kita bisa tuliskan produk. Dan teman-teman juga harus hati-hati dalam setiap bagian drop semuanya, karena tabel akan dihapus secara permanen. Jadi teman-teman harus membuat kopiannya. Jika saya menghapus tabel produk, maka tabel produk di supermarket ini akan hilang. Jadi teman-teman ini hanya sebuah contoh saja, dan mungkin teman-teman bisa melakukannya dengan cara membuat tabel lain. Seperti itu. Terus ada bagian kita ingin menghapus datanya. Misalkan teman-teman memiliki data yang tadi, select from produk. Itu ada produk-produk yang sudah kita tambahkan tadi, tapi kita ingin menghapusnya sekarang. Bagaimana? Kita akan coba menghapusnya karena kita sudah ada data yang di atas untuk ditambahkan pada bagian ini, bagian insert into. Kita akan coba menghapusnya. Jadi kita lebih mudah untuk memanggil datanya kembali, seperti itu teman-teman. Delete, ini adalah nama tabelnya, produk, where, pada kondisi apa data itu ingin dihapus, atau data siapa yang ingin dihapus, yaitu data dengan produk ID 1. Oke, kita blok. Lalu kita lihat kembali datanya. Data sudah kita hapus dari tabel produk. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam melakukan code drop. Kita sudah belajar drop database, drop table, terus delete untuk data. Terus kita sudah belajar juga update statement. Terus ada beberapa jenis alter, kombinasi alter seperti alter add yang ditujukan untuk menambahkan kolom, alter drop kolom untuk menghapus kolom, alter modify untuk mengganti tipe data pada suatu kolom, alter change untuk mengganti nama kolom, dan alter rename untuk mengganti nama tabel. Terus kita juga sudah belajar insert into, yaitu untuk memasukkan data di kolom-kolom yang sudah kita punya. Jadi, teman-teman, nanti kita video selanjutnya akan melakukan latihan beberapa soal buat teman-teman semakin lebih terbiasa dalam melakukan code SQL. Jadi, segitu aja dari saya. See you, teman-teman.